Bahkan kurang dari 1 detik pun harus bisa merubah karakter itu. Contoh, Dewa, kula Kang Mas, kowe iso lunga apa ora? Mboten. Kula badhe ngugemi napa ingkang dados kesaenan. Kowe lunga apa ora? Oke, selamat pagi semuanya. Pada hari ini, Green Oceana telah hadir di daerah Sewon, Bantul, Yogyakarta. Tentunya saat ini dengan orang yang luar biasa ya. Dengan sosok yang luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar atau seperti itu. Karena istrinya lagi hamil. Karena istrinya lagi hamil, nggak boleh dekat-dekat. Jadi beliau ini adalah seniman sekaligus penyiar radio, presenter dan lain sebagainya. Ini multi talent. Ya langsung saja, Cak Coy. Alhamdulillah biasa ini Pak. Teman lama baru ketemu lagi ya. Baru ketemu, kemarin sering ketemu ya. Wah, konten ya. Oke, sebelum kita mulai untuk kegiatan kali ini ya, teman-teman semua, pokoknya kita telah rapid antigen. Jadi insya Allah semua sudah aman ya, untuk semuanya. Ya harap selalu menjaga kesehatan, semoga pandemi segera berakhir. Amin. Kemudian, Coy, bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah masih diparingi waras warek. Ya, jadi waras itu sehat secara zahir batin, warek itu perutnya terisi. Itu kesehatan yang luar biasa. Ini baru mulai udah nggak sabar buat ceramah ya. Saya soalnya kulino ini karena pandemi jadi lama nggak tanggapan. Jadi rasanya kalau di depan kamera tuh pengennya ngomong terus ya kayak gini nih. Nggak bisa berhenti ya. Iya. Oke, Cai, mungkin ini nih banyak hal menarik tentunya ya yang akan kita teman-teman Green Oceana tanyakan. Coy, ini kan ya saya ceritakan mungkin ya, sebelumnya adalah backgroundnya santri, tapi setelah di Jogja ya, ini gimana kok ceritanya kok bisa masuk isi saat itu ya, di bidang seni, bahkan setelah itu nggak hanya kuliah tapi ambil dalang gitu ya, kemudian sempat mentas di banyak tempat tentunya, kemudian juga penyiar radio ya, pernah siaran di RRI, kemudian Bantul ya, Persatuan. Kemudian juga Cak Coy ini pencipta lagu ya. Ya. Wah, itu luar biasa. Jadi dari sekian banyak keahlian atau talent tersebut, sebenarnya kita mendefinisikan Cak Coy seperti apa? Atau Cak Coy mendefinisikan Cak Coy sendiri seperti apa sih? Kalau saya mungkin bagi teman-teman Green Oceana ya, menjadi seorang santri itu bagi saya sampai saat ini saya tetap santri. Jadi kalau selama saya masih belajar dan kepada siapapun saya belajar, saya santrinya beliau, santri orang yang memberikan pelajaran atau memberikan ilmu kepada saya. Kemudian cerita awal dari dulu waktu masih di pondok ya, di Kranji di Jawa Timur, sudah terbesit ingin gimana sih apakah ada korelasi atau hubungan antara Al-Quran dengan seni, terutama seni pedalangan atau dalam hal ini wayang. Nah itu kemudian ada yang mengusulkan kalau pengen seperti itu bisa nanti kuliah di Jogja jurusan pedalangan diisi. Ternyata waktu itu daftar bidik misi ya, ada 2 di UNY sama di ISI. Alhamdulillah di UNY nggak diterima ya, kemudian diterima di ISI bareng waktu itu sama beliaunya, Cak Barir atau Mas Barir atau Gus Barir yang nganter ya, Coy. Yang mengantarkan ke Jogja dulu. Wah dia culun banget. Ini Cak Coy malah yang aktif ya tuh ya. Ke Jogja itu diantar sama abahnya. Saya masih ingat waktu itu di Klaten kalau nggak di Solo. Dia muntah-muntah. naik bis. Waktu itu tapi sekarang sudah insya Allah sudah mulai aman. Oh sama saja. Nah itu yang menjadikan saya lebih akrab dengan ini Mas Barir atau Gus Barir ini. Kemudian di Jogja saya di pondok pesantren juga, diisi saya 5 tahun di sana. Kemudian sering ada tanggapan itu sebelum pandemi dulu tuh, wah alhamdulillah bisa buat mengasah. Jadi mengasah bagaimana kita bisa tampil di depan umum, kemudian
cara ngobrol di depan orang banyak dan sebagainya itu diambil dari, ya sebenarnya mulai dari aliyah atau dari SMA itu sudah ada mungkin itu. Waktu itu saya dibuatkan wayang sama dia. Kemudian lali ya. Kemudian saya pakai untuk kampanye karena saya jadi jurkam itu mulai dari OSIS. Dari OSIS itu jurkam, terus dari aliyah itu sampai di BEM pun juga seperti itu. Kalau menilai saya diri pribadi, ya saya nggak bisa memandang diri pribadi saya karena biasanya orang lain. Makanya tadi, wah ini luar biasa ya, bagi saya biasa-biasa saja. Karena apa? Ya saya tidak boleh kemudian ngerasa gumudi dan sebagainya. Oh dulu ikut lomba ya, mulai dari MA kan sering ya, mulai dari asrama, desa juga kayaknya sering aku susahan gitu kan. Waktu itu di asrama di pondok, nah, saya ikut lomba khutbah. Saya khutbah dapat juara 1 dan itu khutbahnya bahasa Jawa. Saya senang banget. Bahasa Jawa, terus ada background terbang kalau nggak salah ya. Ya, kemudian waktu itu dapat juara 1, dapat buku khutbah. Nah, sampai sekarang masih saya simpan. Dapat hadiah buku khotib itu. Waktu itu Ubed itu yang jadi bilalnya. Saya yang khotibnya. Dan alhamdulillah itu saya jalankan sampai sekarang. Di masjid-masjid itu saya masih tetap khutbah setiap hari Jumat. Jumat mulai dari Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi itu komplit ya? Komplit penuh semua. Nah, sampai sekarang saya jadikan itu sebagai kenang-kenangan sama, ya istilahnya saya tidak ngilang-ngilangi apa yang diajarkan oleh guru-guru saya. Kemudian di desa juga pernah lomba karaoke. Iya. Makanya saya senang lagu itu karena dari karaoke itu. Waktu itu saya menyanyikan lagunya Ebit GAD yang menang itu, tapi yang kalah itu nyanyikan lagunya Imam S. Arifin. Serobot saiki ora ngerti. Sebenarnya kalau menang dan kalah mungkin nggak dilihat dari kadang suara, tapi mungkin beda juri bisa beda penilaian. Betul, karena masing-masing juri itu punya idealisme dewi. Punya gaya, punya kesukaan ya. Ya, itu nggak bisa dipungkiri kalau itu. Karena itu masalah selera kadang. Betul. Tapi mungkin ya, dari sekian banyak kalian ya, walaupun Cak Coy kan tadi menyampaikan bahwasanya kalau menilai ya orang lain kan gitu. Tapi kan Cak Coy sendiri tentu punya, saya lebih sih sebenarnya lebih ngeh feel-nya di sini. Oh iya. Saya feel-nya kalau misalkan dari beberapa yang sudah disebutkan tadi, ada wayangan atau dalang, kemudian nyanyi, dan ada juga yang pengajian. Saya feel-nya itu juga ya. Ya, presenter juga, penyiar juga ya. Tapi kalau saya biasanya lebih suka itu di pengajian. Mungkin ini ditanyakan alasannya kenapa? Ya karena itu lebih simpel. Pengajian itu kita tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk latihan. Beda kalau kita mau tampil di acara wayangan, acara musik dan sebagainya, harus ada gladi bersih dan sebagainya. Kalau gladi bersihnya pengajian, ya kita baca buku, kita mendengarkan ceramah orang lain dan sebagainya. Itu sebagai asah ya, mengasah otak kita. Tapi kalau kita mau tampil yang bagus, ya harus latihan. Nah, latihan, gladi, JR dan sebagainya itu memakan waktu. Effort yang luar biasa ya. Tenaganya, kemudian nanti juga dari biaya, itu juga memakan waktu. Cuman di situ ada nilai apa ya, bisa bekerja sama dengan orang lain. Tapi kalau pengajian itu kan biasanya ya sendiri, maksudnya berangkat sendiri, nanti pulang sendiri, nggak sama tim. Tapi kalau wayangan atau musik dan sebagainya itu kan berangkat latihan sama teman-teman, berangkat sama teman-teman, pulang sama teman-teman, nanti dapat bisyarah juga dibagi sama teman-teman. Tapi kalau pengajian berangkat sendiri, pulang sendiri, dapat bisyarah buat sendiri. Tapi kalau sekarang buat anak istri gitu. Iya. Tapi nggak ada nilai sodakohnya di situ. Ya sodakohnya itu ya sekedar saya bisa datang dan juga ketemu sama jamaah gitu aja, sodakohnya senyum dan sebagainya. Tapi kalau latihan kemudian pentas bareng, nah nanti dapat antum rezeki istilahnya, berbagi rezeki dengan teman-teman yang lain. Luar biasa ya. Ini bisyaro-bisyaronya untuk ini ya, istri sekarang ya. Oh, iya. Anak kalau dulu kan tuh sendiri. Iya, kalau dulu kan nggak ada bendahara pusat ya. Kalau sekarang bendahara pusat, jadi ya semua income itu ya masuknya ke bendahara pusat. Sekarang sudah berapa bulan sih?
kehamilan. Panjenengan. Oh, ini. Sekarang udah 7 bulan. 7 bulan, Habis mitoni malam Sabtu kemarin. Minta doanya pemirsa semuanya minta di doanya teman-teman ya. Green Oceana ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Sahabat lancar hijau semua. semuanya. Ya. Ini kalau teman-teman Green Oceana kita panggil sahabat hijau. Oh, sahabat hijau. Waduh. Suka pemeliharaan lingkungan. Oh ya, gitu. ya, betul. Kita jaga bersama. Benar, benar. Ya seperti itu. Nah, kita sebenarnya Green Oceana itu kalau sedikit cerita ya. Kita diawali dengan ini ya. Kalau bagi saya kan memang diasosiasi untuk lingkungan. Kita kadang publikasi baik tulisan atau video, seminar. Kalau sekarang gayanya webinar ya, nggak seminar ya. Kita udah 2 kali, tahun ini 2 kali webinar lingkungan dengan COVID. Ya. Ternyata ada korelasi coy. Oh, ada korelasi. Ada korelasinya. Ya, ya, ya. Besok juga insya Allah bulan depan ya, kalau bulan depan kita juga ada webinar ya, teman-teman nanti jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan banyak pengetahuan. Kita nggak hanya liputan terkait gaya hidup ya, sosial dan budaya kesenian, tapi kita juga adalah sedikit input pendidikan buat teman-teman. Ya, jadi kalau sahabat hijau ingin mendapatkan informasi yang banyak tentang semuanya mungkin ya, mulai dari lingkungan, kesenian dan sebagainya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Green Oceana. Nah ini penting sekali, karena kalau kita sekarang belajarnya tidak menggunakan platform YouTube dengan subscribe dan juga komen sebagainya, kita akan ketinggalan jauh, karena dunia ini sudah melambung tinggi mah ceramah ceramah. Ini Cak Coy juga punya channel ya, ngomong-ngomong. Jadi nanti saya cantumkan di deskripsi. Iya, iya. Apa channelnya Cak Coy? Saya Miko Cak Coy Official. Miko Cak Coy Official. Itu nama Miko itu saya ambil waktu saya jadi penyiar. Jadi sebenarnya waktu ini cerita cerita kalau penyiar itu saya sudah minat dari waktu SMP. Saya itu punya penyiar favorit namanya Mas Sandi yang di CFM Tuban waktu itu. Itu sangat senang banget lagu-lagu campur sari dan sebagainya. Nah, itu berpengaruh pada saya sehingga saya bisa menyimpulkan sebelum menjadi penyiar yang baik, jadilah pendengar yang baik dulu. Karena kalau kita mempunyai idola, penyiar, penceramah, dalang, MC, kita tirukan dulu. Kita itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Oh, itu jadi banget ya, jadi kita mengamati dulu, kemudian kita meniru dan kita memodifnya. Itu bagus sih. Dan itu menjadikan ciri dakwah saya itu berbeda. Tapi tetap ada modifikasi kan, nggak hanya niru mutlak gitu. Iya, nggak bisa kalau kita hanya niru mutlak itu, karena setiap pencipta itu pasti mempunyai perasaan yang berbeda dengan yang penirunya. Misalkan ada ustadz atau kiai ceramah tentang ini, pasti kan punya background yang bisa diceritakan itu beda-beda. Kemudian ada dalang menceritakan wayang tentang ini, pasti backgroundnya berbeda-beda dan pengetahuannya mungkin ya tidak akan sama. Nah itulah yang perlu kita modifikasi, benar. Perlu kita modifikasi sehingga apapun yang ada itu tidak kita terima mentah. Ya pertama mungkin mentah nggak apa-apa, kemudian kita olah. Nah olah itu banyak sekali, ada olah pikir, olah jiwa, olah rasa. Yang paling susah itu olah rasa, sehingga orang merasakan bahwa mendengar ceramah kita itu senang. Kalau di dapur olah-olah ya. Kalau dapur olah-olah ya, kalau di tempat fitness ya olahraga. Kita itu kayak fitness ya, kadang-kadang fit, kadang-kadang ngenes ya. Wah itu repot ya. Kalau sekarang waktunya ngenes ya nggak apa-apa, besok juga akan fit lagi karena innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Tapi insya Allah Cak Coy ini sudah luar biasa. Kita lihat jadwal Jumatnya udah kayak gitu ya. Nama Jumat? Jadwal Jumat? Udah full ya. Kalau itu panggilan jiwa Pak itu. Pak. Iya, itu jadi umat yang perlu kita rumat istilahnya. Jadi ketika kita ngerumat sesuatu, otomatis kita ngerumat diri kita. Ngomong itu tidak, ya mungkin mengingatkan sesuatu ya. Kan dalam khutbah kan ittaqullah. Kan ada usikum wa iyaya bitaqwallah. Jadi saya mewasiatkan kepada kalian diri sendiri dan juga pada diri saya sendiri untuk takwa kepada Allah. Jadi dalam khutbah itu juga selain kita menyampaikan wasiat kepada orang, juga menyampaikan wasiat kepada diri sendiri. Itu kalau tidak dikendalikan seperti itu mungkin ya saya sekarang lebih rusak.
Tapi ini Coy, pertanyaan yang awal sebenarnya. Kalau di antara banyak keahlian, ya, rencana ke depan mana yang ini Coy, yang akan Coy kemas lebih jauh? Saya ingin pengusaha ya Pak. Ini malah nambah lagi. Ya, saya ingin nambah lagi. Karena apa? Dinilai oleh seseorang ya. Tadi itu makanya saya tidak bisa melihat potensi diri saya sendiri. Orang lain yang menilainya. Kalau saya lihat ya, Cak Coy, jenengan itu apa ya istilah gawean. Pekerjaannya itu sampingan semua. Contoh wayangan, sampingan. Pengajian juga kalau ada tanggapan, nyanyi, kemudian misalkan presenter dan sebagainya. Jadi tidak bisa dipokokkan di situ. Jadi saya pengen ya ini malah semua sampingan ya. Kalau iya. Cak Coy mendefinisikan itu. Kemudian untuk gaji pokok ya istilahnya. Pokoknya itu saya belum ada. Maksudnya ya itu bisa digunakan pokok ya. Mohon maaf karena kalau dipikir-pikir ya kadang-kadang gaji-gaji yang biasa, gaji-gaji orang-orang karyawan dan sebagainya. Terlampaui ya. Ya itu alhamdulillah sudah melampauinya itu ya. Waktu event rame tapi waktu sepi ya ini ya ngenes ini guys. Serang ngadeg blas ini sembuh. Nah, itu kan butuh juga yang namanya usaha lain sehingga tidak hanya mengandalkan dari situ. Saya malah ingin punya usaha yang lain yang maksudnya usaha itu bentuk material atau semacam mengelola talent jasa. Saya kan juga punya rekan-rekan kesenian gitu. Iya, nah itu masih yang jadi pikiran saya, tapi saya ingin mencoba untuk berdagang. Oh malah. Ya, jadi misalkan menjajakan nambah kegiatan makanan atau apa. Tapi sekarang saya ini mudah-mudahan diterima, saya jadi guru. Wah. Oh guru ya. Ya, saya guru. Katanya kerja. Kemudian usahanya guru. Usahanya itu mungkin nanti buat usaha samin. Nah, ini tambah banyak ya. Amin. Aktivitas kaliannya Cak. Karena kalau kita nggak banyak pikiran, kita tuh malah gampang pikun. Iya, orang itu kalau di rumah punya burung, maksudnya burung perkutut, burung apa, punya ikan, punya rumatan, pikirannya kan fresh terus. Nanti kalau dia banyak ngelamun itu banyak pikun dia. Makanya sekarang banyak orang lamun itu kesurupan dan sebagainya karena pikunnya. Jadi mungkin kalau mendefinisikan tadi sebenarnya Cak Coy juga masih memperkuat ya. Iya, masih kalau memperkuat kira-kira potensi mana yang bisa disesuaikan karena mungkin yang namanya kehidupan ya, yang namanya zaman pasti terus berubah ya. Kita juga nggak pernah tahu pandemi ini datangnya aja ya. Iya. Mungkin bagi sebagian orang ada yang malah untung ya pandemi ini, banyak meraup untung. Tapi mungkin mayoritas banyak orang yang mungkin harus berpikir ulang loh, yang biasanya nyaman, usaha, berpenghasilan, menghidupi dirinya, keluarganya. Tapi setelah pandemi ini ya dia ternyata keteteran gitu. Ini ya. Ya saya nggak bisa komentar banyak tentang pandemi ya karena ya satu undang-undangnya ingat Mas. Sudah mengancam sini udah dikelilingi dengan undang-undang kita itu. Jadi kalau kita komentar banyak tentang pandemi ya saya nggak berani karena takutnya nanti diarani makar dan sebagainya. Nah, ya saya lebih memilih diam aja nggak apa-apa, yang penting tetap bisa memikirkan diri sendiri. Ya, nggak perlu mikir yang aneh-aneh, terlalu luas bukan urusan. Kalau saya mikir ya bukan ranah saya, bukan yang saya pikirkan. Termasuk misalkan adanya swab, vaksin, rapid dan sebagainya itu kalau dipikir jeruan, longso kita itu. Nah karena ini bukan ngurusi awak dewe, sehari-hari aja udah ribet nih. Kok ngurusi yang lain istilahnya ya. Kalau kita malah ngakai kegiatan ya. Ngecek pikir istilahnya. Oke ya, ini bagus sih teman-teman juga ya. Jadi mungkin dengan kondisi ini ya kita juga tidak perlu terlalu khawatir juga. Juga sebenarnya tidak menggampangkan ya, tapi juga tidak perlu terlalu takut misalnya. Kita fokus aktivitas kita ya, sehari-hari fokus kegiatan, fokus untuk mengembangkan diri dan menyesuaikan. Ya mungkin ini juga latihan ya. Semoga teman-teman juga di sana sehat-sehat, kemudian juga bisa terus eksis. Ya. Amin. Bisa terus rezeki ini lancar dan seterusnya. Oh ya Cai, masuk pada pertanyaan berikutnya ini. Saya juga penasaran. Kalau pedalangan kayaknya kan mungkin ya tadi presenter dan lain sebagainya banyak orang bisa. Tapi untuk pedalangan kan harus ada pendidikannya ya. Kemudian juga harus ada rekan memang ya.
karena di sana kan memerlukan banyak unsur atau bisa kita silakan instrumen ya. Kalau kayak Cak Coy tadi presenter, dakwah, kemudian nyanyi ya, kita lakukan bisa dengan sendiri. Ya, kalau dalang kan memerlukan orang yang mainkan gong, gamelan, ada sinden, terus tentu ada kru dan lain sebagainya ya. Persiapannya tentu banyak gitu. Yang ingin saya tanyakan Coy, itu biasanya persiapannya berapa hari, terus untuk ininya ya, performanya ya, skillnya. Cak Coy itu tentunya kan mengasah ini ya, latihan vokal sendiri. Terus biasanya bisa memeragakan nggak hanya 1-2 karakter kalau kalian harus banyak karakter. Jadi harus latihan bisa menirukan suara yang beragam ya. Suara orang selain itu juga harus memperagakan suara perempuan juga ya kan, karena diwayangkan kadang ada tokoh yang perempuan. Nah, itu gimana sih prosesnya ya, persiapan dalang, kemudian latihan dan seterusnya ya. Oke. Sebelum melangkah ke sana, saya ingin sampaikan bahwa seni pedalangan itu adalah seni yang kolektif. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Dalang membutuhkan sinden, membutuhkan wiroswara, membutuhkan wiyoga atau yang biasanya main gamelan, membutuhkan kru yang lain, karena tidak bisa itu dilakukan secara sendiri. Berbeda dengan tadi pengajian tadi, hanya membutuhkan panitia untuk mengundang gitu aja. Tapi kalau dalang biasanya dibutuhkan adalah banyak sekali teman-teman seniman yang diajak. Nah, untuk latihannya sendiri ya dibilang susah ya susah, atau sulit ya sulit, karena sebenarnya di dunia ini tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang. Susah atau sulit itu karena kita tidak bisa. Tapi kalau mudah atau gampang itu karena kita bisa. Udah itu aja. Nah, bisanya orang itu karena kebiasaan. Kullu syai'in minal biasa wa kullina. Jadi setiap sesuatu itu kan karena kebiasaan dan pakulinan atau terbiasa tadi itu. Kalau kita terbiasa tidak ada yang susah. Tapi asalkan itu senang. Ini kan termasuk hal yang susah. Ini ngapain? Kita tuh di rumah enak tidur ya kan. Nah, tapi kok kenapa harus ke sini? Main-main ke sini, wawancara. Itu kan sebenarnya bagi orang yang malas kan susah. Ngapain harus ketemu teman, jalan jauh dari rumah sampai sini. Tapi dan belum kan tentu ada hasilnya sebenarnya kan. Kalau orang hanya melihatnya lewat materi. Tapi ini kan materi, karena kita senang. Jadi karena kita itu sama-sama istilahnya tidak ada keberatan di sini. Nah, itu yang menjadikan kita mudah untuk melangkah. Tapi kalau kita susah, kita sudah nggak senang, kita merasa sulit, ya udah disitulah tingkat kita atau cara pandang kita diukur. Kalau kita pandangan kita itu mudah, ya bisa, insya Allah bisa. Kalau pandangan kita sulit, ya sulit. Jadi ucapan atau pikiran kita sebenarnya yang menjadi penghalang. Maka dari itu, teman-teman sahabat hijau, jangan sampai kita mempunyai pemikiran yang, saya nggak bisa benar. Tapi kalau saya bisa, pasti akan ada jalan. Nah, Gusti Allah yang memberikan jalan. Apalagi kita kasih berdoa untuk ini astajib lakum. Ini kita udah mulai muncul dalil. Iya. Jadi saya tuh kemudian untuk menirukan suara-suara atau karakter-karakter yang berbeda-beda itu kan memang dibutuhkan silent skill juga pengetahuan. Kenapa dua ini butuh? Karena skill ya dalam menyampaikan suaranya ini biar sampai pada maksud dan tujuannya harus tahu dulu yang namanya karakter dari wayang itu. Misalkan karakter wayang dari Bimo atau Werkudara atau Sena. Itu kan wayangnya kan besar, gagah, tidak punya sopan santun, tidak banyak bicara. Bicara cuma ngeses, wah. Cuman gitu aja. Kemudian dia kalau sama siapapun jarang dia pakai basa krama itu. Suaranya pun Puntadewa. Dia suaranya lembut, agak ke perempuan-perempuan dikit. Dimas Janaka ora kaya mangkono Dimas. Nah, itu agak ke perempuan. Kemudian Janaka sendiri karakternya juga lembut, istilahnya dia itu orang yang kalau tidak telek itu apa ya? Kena kotoran ayam itu tidak sampai tergencet ya, saking lembutnya. Itu dia mempunyai karakter yang lemah lembut dan sebagainya. Itu harus kita pahami didalami ya, seperti itu ya. Iya, bagaimana kalau kita menonton wayang atau kita
menonton wayang itu hanya sekedar mendengarkan cerita dari yang disampaikan dalang. Tapi kalau jadi dalangnya, itu bagaimana menjadi karakter semua wayang itu. Oh, berarti tidak hanya suara yang Cak Coy masukkan di dalam diri Cak Coy, jadi karakternya ya? Ya, jadi kalau kita sudah masuk dalam wayang itu ya kita jadi wayang itu, jadi Bagong. Alah ya ora kaya kono kuwi. Ngeyel. Petruk ya ora ngono, Gong. Kaya ngene iki ya kowe iki ora dong-dong. Ora ngono, Truk. Ah gareng. Rasa gelut. Itu kan karakternya masing-masing. Oh, itu diomongkan satu orang. Kadang dalam beberapa detik udah harus iya, itu pindah namanya karakter. Greget saut, Pak. Jadi greget saut itu sebelum wayang ini selesai ngomong seakan-akan sudah disaut sama omongan yang lain. Loh, berarti itu kan juga Cak Coy harus cepet TikTok kan untuk ini ya, apa namanya, TikTok untuk pindah karakter, terus emosi di wayang kan beda-beda. Yang satu tokoh marah, yang satu tokoh nimpali, yang satu menenangkan, itu kan. Berarti emosi Cak Coy juga dalam beberapa detik itu harus bisa mengatur ya. Bahkan kurang dari 1 detik pun harus bisa merubah karakter itu. Contoh, Dewa, kula Kang Mas, kowe iso lunga apa ora? Mboten. Kula badhe ngugemi napa ingkang dados kesaenan. Kowe lunga apa ora? Mboten. Tak tupak minggat. Oh, itu kan itu satunya dia kekeh nggak mau pergi, satunya pengen ngusir. Nah, itu menjadikan berlawanan ya, berlawanan karakter itu. Ada yang mau, ada yang mau, ada yang tidak. Itu kan minggat. Boten. Kan beda tuh itu. Yang satu keras, yang satu tenang, tetap tenang ya. Tapi ingat, itu semua kan bisa dengan kulina tadi itu. Kulina itu bukan bahasa Arab ya, jangan terjebak. Iya, jangan. Kulino bahasa Jawa. Kulina itu bahasa Jawa ya. Jadi nggak ada hadis, terus nggak ada hadisnya ini, nggak ada kitabnya ini. Oh ya, ini jadi teman-teman, Cak Coy ini memang selain beliau presenter, pencipta lagu, dalang ya, beliau juga penceramah ya, dai katakanlah. Atau mungkin bisa kita sebut kiai ya. Amin. Oh, Kiai Langgar. Ya, kalau I.J. Brakman ya, seorang Belanda, dia punya teori bahwasanya kiai di Indonesia ada 2. Yang pertama kiai pesantren. Kiai pesantren ya kiai yang punya santri dan pesantren, ada pesantrennya gitu. Ada Kiai Langgar, santrinya ya masyarakat sekitar. Kadang malah Kiai Langgar itu yang lebih ngeh karena berhadapan langsung dengan problematika di masyarakat gitu. Betul. Ini Cak Coy itu komplit ya, memang luar biasa ya. Beliau juga aktif di organisasi ya, organisasi aktif saja, organisasi di wilayah. Termasuk inspiratif ya. Ini masih muda saja. Usianya berapa ya sekarang? 29. 29 atau 39 ya? 29, ngono ya 29 ya ora rapi. Ya 29 ya memang. Iya, 29. Luar biasa, 29 capaiannya segini ya teman-teman. Kemudian apa namanya? Tentunya dalam perjalanan Cak Coy sampai saat ini ya, banyak kisah menarik ya, kisah luar biasa. Mungkin juga ada kisah yang mungkin haru ya atau sedih. Bisa diceritakan Coy, selama saya mungkin dalang ya, kan sering keluar kota juga Cak Coy. Itu hal apa ya yang paling menyenangkan, paling lucu, paling luar biasa, paling sedih? Saya itu wayangan ya, ini cerita yang dalang dulu atau cerita apa sih? Yang seni dulu. Kesenian yang saya tekuni yang di dunia pedalangan itu menghantarkan saya pernah istilahnya tidak manut sama orang tua. Yaitu saya tidak boleh sebenarnya kuliah di Jogja karena saya anak terakhir, jadi disuruh membantu apa-apa di rumah gitu. Oh, dulu sempat nggak boleh ya? Nggak boleh, jangan. Waktu itu ibu saya tidur, saya langsung berangkat gitu aja. Oh, waktu di pondok itu. Oh, berarti itu ceritanya melarikan diri. Melarikan diri saya waktu itu. Saya sudah daftar dan sudah janjian sama Farikin teman kita itu dulu. Wah, berangkat ke Jogja. Ketemu di Semlaran. Nah, sampai Ngawi, saya ditelepon sama ponakan saya. Cak, sampai mana? Sampai Ngawi. Wah, waduh, ayo Jogja yo, kula Ngawi ayo. Jadi apa simbok nangis. Wah, saya langsung pengen abu itu saya pulang itu nggak diajak omong sama orang. Oh ya, ini teman-teman, Cak Coy ini berasal dari Lamongan ya kalau benar. Lamongan namanya itu Cak. Jawa Timur. Ya, namanya Cak itu ya dari situ itu. Dari situ itu. Nah, sampai rumah Pak, saya tuh nggak diajak ngomong sama orang tua. Nggak diajak. Biasanya pagi itu kan saya sarapan, itu ditawani. Mau sarapan apa? Sarapan apa? Itu blas, seadanya apa kesukaan saya dibelikan gitu aja. Nggak ngomong 3 hari ya.
habis itu 3 kan, hari di Jogja. habis itu kan wisuda. Nah, habis wisuda di pondok, wisuda purna siswa kan. Saya 3 hari itu kesempatan bagaimana mengambil hati orang tua saya. Saya tanya, besok ke sawah nggak, Mbok? Saya panggil Mbok gitu. Ya Mbok. Jawabannya agak sengal itu. Ya kalau nggak ke sawah ya ikut saya wisuda. Ya nek ora wegah. Ya kalau nggak ini ngambek ya. Ya kalau nggak males. Akhirnya ternyata waktu saya wisuda beliau datang. Wah, kayak si Mbok. Kayak Iya, kayak si Mbok. Kemudian saya itu kan ngetek Pak Mujib guru kita itu ya. Iya. Pak, belum ada yang pidato atau belum ada yang sambutan dari siswa. Oh, belum. Nek sampean piye? Oh, siap. Langsung saya naik gitu. Dipanggil itu. Nah, naik, habis naik saya nyanyi dan sebagainya, masih ada rekamannya itu. Wah. Habis itu saya nyanyi dan sebagainya. Si Mbok ada yang bilang begini, "Kuwi anake sapa ya? Kok iso ngono?" Nah, ibu saya bilang, "Nah, gini kok anakku loh." Iya. Enggak jadi. Iya. Kemudian saya kan mengambil itu bagaimana cara supaya orang tua saya nggak marah. Akhirnya habis itu tak jajake bakso kae, bakso udah. Habis itu saya direstui, boleh. Jajake bakso. Saya yang menjajaki. Ya uang tabungan waktu. Heeh. Habis itu saya boleh kuliah di Jogja. Habis kuliah di Jogja selang 1,5 tahun. Oh, berarti ini ya, saya. Maaf saya potong ya. Jadi biasanya kalau wisuda kan orang tua yang tak jajake. Ini tak jajake ini. Karena untuk tadi ngambil hati orang tua ya. Karena tapi walaupun nggak saya jajankan juga mungkin sudah boleh lah karena melihat saya waktu itu. Udah marem. Udah marem lah gitu. Saya nyanyi Caping Gunung waktu itu. Udah, ya ke Jogja dapat kuliah 3 tahun, berapa tahun tuh saya ditelepon sama panitia pondok. Nah, gimana ini saya udah lihat kan video jenengan di YouTube wayangan wayang dakwah. Ini saya soundingkan ke Pak Kiai. Nah, Pak Yai Nasrullah Bakir itu ya udah besok waktu hall suruh wayangan di sini. Kaget Pak saya. Kaget ya. 1 bulan itu persiapan itu. Karena harus saya hubungi jenengan, hubungi siapa Mas Yai dan sebagainya untuk melihat itu biografi Mbah Mustafa. Dan itu unik ya. Jadi dia kisahnya nggak kisah yang biasanya dibawakan Cak Coy. Iya. Tapi kisahnya adalah muatannya adalah sejarah dari pesantren. Jadi kan tujuannya supaya anak-anak itu tahu sejarahnya dulu itu seperti ini lewat media wayang. Lewat media wayang. Iya, lewat media. Dan itu 12 sampai jam 12 3 jam waktu itu, Pak. 3 jam itu tidak ada penonton yang beranjak. Nah, ibu saya nonton juga. Ibu saya nonton. Mbok, saya wayangan pertama kali dan pondok nembe pertama kali niki wayangan. Nah, itu. Ya sak delok sama saudara-saudara itu, saya pakan dalang itu begitu mengambil wayang tokoh itu dikasihkan ke saya. Dan orang berapa 2000 berapa itu tepuk tangan semua. Simbok saya nangis. Nah, itu. Merinding ya ceritanya, saya merinding. Sampai segitunya sih. Simbok saya nangis. Memang luar biasa. Tak kira itu kan penontonnya banyak ya, jenengan juga lihat. Banyak sekali ya. Teman saya yang lihat, "Mas, tadi malam ibu nangis." Kenapa? Saya kan kesana lagi untuk MC acara itu, hallnya itu. Tanya paginya, kok kata teman saya jenengan nangis sih? Bu, jawabannya sangat tidak sesuai dengan harapan saya. Jawabannya itu bukan ya karena aku bangga, enggak. Aku mau dinaik kowe ra iso. Itu yang membuat saya sampai sekarang tergelitik, seneng ya. Jadi, gugup ya. Iya, emang nyenengke. Kalau Cak Coy kan ekspektasinya bangga itu. Pasti bangga. Saking harunya. Wah, iya, aku nangis ternyata. Anak yang dari kecil dirawat. Kan saya sekarang udah bisa seperti itu ternyata. Nah, aku takut kamu nggak bisa kan. Aku tidak kira iso. Itu ceritanya mungkin harunya. Tapi memang panjang. Kalau saya boleh komentar kegiatan saat itu adalah hal yang luar biasa. Karena kita tahu pesantren ya, yang notabene adalah lembaga berbasis agama itu susah untuk dimasuki hal semacam itu. Walaupun kalau pesantren-pesantren Jawa Timur, pesantren-pesantren istilahnya Nahdien ya, itu kan memang mengembangkan seni, tapi biasanya seni kan hadroh, kemudian sholawat, kiroat dan lain sebagainya. Kalau unsur pewayangan dan itu baru pertama kali. Baru pertama kali. Dan apalagi sebulan sebelumnya itu saya mendengar bahwa ada
kelas meeting, gitarnya dikeprok sama Pak Yai. Diguang dhuwur gendeng. Ruri kayaknya itu. Ruri ya. Mungkin kan. Nah itu malah kaget lagi saya. Tapi alhamdulillah ternyata respon dari Pak Yai saat itu, ya Kiai Haji Nasrullah Fakir bagus sekali ya, menerima, kemudian juga dengan kegiatan itu. Ya karena mungkin ternyata pewayangan itu bisa menjadi representasi untuk para santri mendapatkan informasi, terutama informasi sejarah, istilahnya penyebaran Islam atau bagaimana pesantren itu berdinamika dari waktu ke waktu, direpresentasikan melalui wayang tadi. Kemudian tokoh-tokoh wayangnya. Nah, Cak Coy ini berarti memperagakan kayak tokoh-tokoh kiai-kiai saat itu ya? Iya, meragakan. Dengan wayang. Dengan wayang. Berarti wayangnya itu gimana? Ya, buat ada. wayang sendiri atau? Ya itu sudah ada wayang silian namanya, wayang-wayang yang pakai baju itu wayang-wayang sudah ada itu. Yang Cak Coy pernah cerita wayang sadat itu beda? Oh ya itu pernah. Jadi saya jadi Mbah Hasyim, saya jadi Mbah Hasyim. Ya saya jadi Mbah Khalil, saya jadi Mbah Mustafa. Ya di situ cerita-cerita yang menarik, saya jadi berandal, jadi begal, ya itu dilaksanakan satu orang yaitu dalang. Dan suasana mendukung sekali, panggungnya nggak terlalu tinggi, penontonnya nyaman di situ, duduk di tempat aula baru tuh itu, di aula baru. Yang lapangan belakang luas itu ya. Wah, itu banyak yang datang, wah seneng saya. Itu iya, kalau lapangan belakang itu berapa? 2 atau 3 kali lapangan sepak bola itu ya. Ya. Lumayan ya. Iya, lebar banget itu pokoknya. Gitu ceritanya. Dan dengan kegiatan ini sampai sekarang tiap tahun Cak Coy ketika ada acara haul ya pesantren tahunan kan mengadakan itu. Iya. Pasti MC ya seringnya. Ya saya didhawuhi untuk MC ya. Anaknya emang sendika dawuh. Saya luar biasa ya. Padahal dulu kan nggak membayangkan kan. Kalau Cak Coy dulu di kamar ya teman-teman biasanya suka ngilang ya. Hilang kemana orang pramuka. Iya, saya suka pramuka, sering kabur kan. Sama Kiai sering dicuit. Saya mungkin dapat itu berkahnya Pak Yai itu. Jadi kalau jadi santri ya pinter sekalian, nakal sekalian. Yang pinter diingat-ingat, yang nakal didoakan. Nah itu sing menengan lali sopo iki. Tapi nek wah iki nakal biyen. Oh iki pinter biyen. Mungkin saya termasuk yang nakal iki mau. Ketika Yai doa lu eling bocah iku titenono kan. Awas anak itu. Cah lembur kayaknya. Oke, Pak. Nanti teman-teman yang nggak bisa bahasa Jawa kita sediakan transliterasi. Siap. Berarti luar biasa ya perjalanan Cak Coy ini. Jadi memang mungkin selama perjalanan dalang kan sering keluar kota, keluar daerah. Tapi yang paling luar biasa menurut Cak Coy mungkin malah yang di daerah sendiri ya. Ya ada 2 sih. Kalau wayangan itu saya suka itu di pondok. Kenapa? Karena penontonnya itu antusiasmenya tinggi. Jadi rasa animonya itu kan tinggi. Rasa penasaran dia ke pedalangan atau ke dunia wayang itu masih tinggi. Saya wayang yang paling senang itu ada di Lamongan, yaitu di Tabah itu, kemudian di Pondok Krapyak. Pertama kali juga Pondok Krapyak mengadakan wayang di pondoknya Gus Hilmi, di Pondok Anur Murkem sama di Kaliopak. Kalau di Kaliopak Pak Jadul itu kan sering wayangan, tapi di situ wayang ngaji gayeng, penontonnya ini bisa dilihat di YouTube juga itu. Nah kalau yang di tempat-tempat lain di masyarakat umum itu ya mengalir biasa. Saya pernah ke luar kota ke Banyumas, ya saya pernah ke Purwokerto waktu itu wayangan di sana. Wah penontonnya banyak. Saya kaget juga, medun atau turun dari mobil itu langsung dikawal kokam buansor. Wah orang nggak boleh salaman Pak. Oh iya, bahkan teman saya di sini bosnya Java ini juga mau mendekat saya nggak boleh. Wah jangan Pak, ini Pak Pak dalang. Konco kayak gitu. Temanku ya. Waktu Mas juga Mas Andi atau Mas Pupunya. Kemudian waktu di mana Gerobokan, saya Gerobokan sering juga pengajian tapi di sana. Jadi pengajian di Gerobokan. Oh, yang ketemu Limbah itu. Ketemu sama Limbah juga. Terus ketemu sama orang-orang kiai-kiai di sana. Pokoknya gue seneng lah urip iki jan. Susah. La takhaf wa la tahzan. Luar biasa ya. Dalil terus ya. Terus mumpung kelingan ini. Talent ya. Oke. Selain dalang ya,
Cak Coy ini pencipta lagu. Wah, iki. Nah, ini. Ini gimana Coy? Kok bisa terinspirasi dari dapat wangsit atau Ya, saya senang nyanyi itu dari kecil. Dari kecil. Bahkan sampai saya nggak ngerokok sampai sekarang ya, karena saya dulu menjaga itu? bukan masalah itu. Saya dulu suka lagunya Maggie Z yang berjudul Anggur Merah. Tetangga saya itu anak-anak SMP, SMA itu kan dulu ngerokok. Kemudian saya waktu mau ke sana, kalau kamu pengen dengerin lagunya Maggie Z yang Anggur Merah, saya punya kasetnya. Tapi syaratnya kamu harus merokok dulu. Waktu saya coba, saya muntah-muntah, wajahku merah gitu, udah muntah. Gak bakal. Sampai sekarang tidak doyan. Ya. Kemudian karena senang nyanyi itu, saya kemudian ada apa ya? Saya jujur saya nggak bisa gitar, saya nggak tahu solmisasi nada, nggak tahu. Tapi bisa menciptakan lagu. Jadi mematahkan orang menciptakan lagu itu tidak harus bisa main piano, main gitar, enggak. Asalkan punya apa ya, keinginan bisa. Karena lagu itu 99 apa 1%-nya itu musik, 99%-nya curhat. Jadi lagu itu dari curhat. Karena apa? Apa yang saya sampaikan melalui lagu itu biasanya baru diiringi musiknya. Wah, itu yang apa curhatan-curhatan itu biasanya masuk di situ. Termasuk lagu saya Tresno Santriwati itu karena curhatan. Keresahan hidup ya sebenarnya ya lebih ke sana. Rata-rata begitu. Kalau dia tidak mendapatkan dari curhatan diri sendiri, berarti dia mendapatkan curhatan dari orang lain. Ya. Misalkan jangan cerita kepada saya kok mengalami masalah percintaan seperti ini ya, Cak Coy, gini ya. Misalnya ditikung. Ya, tikung lagunya tikung. Wah, saya menceritakan tentang gini ya. Mantan itu kalau ditinggal nikah. Kalau masih jadi pacarnya kok dia jelek. Tapi kalau udah jadi mantannya kok dia cantik ya. Karena memang permata itu ketika kita genggam dia tidak akan kelihatan. Begitu kita lepaskan, dia akan kelihatan lepas. Kelihatan indahnya. Begitu juga dengan hubungan. Ketika masih jadi pacarmu, dia pasti akan jelek. Bahkan kambing itu lebih cantik daripada pacarmu. Tapi ketika sudah menjadi mantanmu, dia akan menjadi lebih cantik daripada bidadari. Malah curhat aja. Wah, iya, ngene iki. Ya itulah teman-teman. Jadi penyesalan itu biasanya di belakang. Saya tidak menyesal. Kalau di depan pendaftaran jadi. Iya. Tapi gak menyesal. Enggak, maksudnya kan gak cerita aja. Nah kok baper jadi. Ya ora, biasa ngono kuwi lah. Kok baper ya, bahaya. Oke. Jadi itu ya luar biasa ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang penasaran, gimana ya salah satu lagu ciptaannya aja. Bisa di itu ya, mungkin apa 1-2 bait lah. Oh, lagu saya yang saya tuh ada yang mana aja. Dibilang teman-teman. Ini pencipta lagu spesialis kampanye. Saya di dalam mengampanyekan dua orang ya, dua tokoh calon dewan sama calon bupati. Tidaklah kok dadi. Nah, itu dikatakan spesialis menciptakan lagu kampanye. Tapi saya lebih suka ke lagu itu jenaka. Jadi ada unsur bagaimana orang itu mendengarnya tapi bisa tertawa, enggak langsung ambiar gitu enggak. Contoh lagu sing Tresno Santriwati. Gawe sambel bawang ojo nganti ninggal lombok, aku kowe terhalang rapete gerbang pondok. Itu karena curhatan asli. Saya sama istri saya ini dulu waktu saya masih jadi santri ya tak kirim SMS waktu itu ya, sekarang ya WA lah ya, itu ternyata dibaca sama bunyainya sehingga wah bahaya aja. Tuku iwak kakap ono ing jalan Monjali, kowe lagi tak WhatsApp malah diwaca bunyai. Nah, itu asli lagu saya ciptakan. Oh, ketahuan. Gimana ceritanya? Panjang Pak itu. Terus ketika ketahuan, kalau di pondok biasanya kan dipasang di media. Tidak juga. Cuman ini siapa? Ini calon saya. Wah, jangan pacaran dulu. Udah gitu aja. Oh, enggak sampai digundul itu. Enggak sampai digundul. Gundul pacul. Ini lagu saya terbaru namanya Sebel, belum rilis ini. Judulnya Sebel. Jadi ada seorang cewek dicintai oleh seorang cowok, tapi ceweknya itu enggak jelas gitu loh. Enggak ngasih jawaban. Pokoknya dia menggantungkan itu sehingga dia yang nyanyi itu jadi sebel. Ini sinopsisnya. Subscriber Cak Coy itu ini. Ya nanti ya. Spoiler nanti ya. Ya. Wis 40 menit Pak. 45. Oh, luar biasa. Ya. Gitu. Enggak terasa ya ngobrol sama Cak Coy. Ternyata banyak pengalaman
lika-liku ya, mulai dari dulu saat awal di Jogja, Ya. kemudian dalang, cita lagu ya, radio. Kalau radio juga sekarang masih Jay? Enggak, saya udah enggak. Enggak ya, Karena jarang. radio itu kan apa ya? Sekarang ya waktunya harus tepat waktu, kemudian mereka kalah saing sekarang dengan dunia YouTube kan. YouTube. Oh iya radio. Karena Cak Coy mungkin nggak suka yang formal-formal. Ya, itu hangat. Enak Diatur. diatur. Oke baik, mungkin itu ya Cak Coy ya. Ya. Mungkin itu sedikit. Sebenarnya masih banyak ya pertanyaan, tapi mungkin di lain kesempatan. Memang luar biasa pada kesempatan kali ini ya, apa yang kita istilahnya ngobrol biasa, apa yang kita obrolkan, teman-teman mungkin bisa mengambil manfaatnya. Kalau ada banyak hal ya, misalnya dari saya, kekurangan-kekurangan podcast ini ya, mungkin kita juga nggak tahu 45 menit ini ngomong apa aja. Kalau ada yang negatif atau kurang berkenan ya mohon maaf Ya. mungkin itu. Kemudian tetap jangan lupa protokol kesehatan ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu khawatir tapi juga tetap menjaga. Kemudian semoga semuanya sehat. Amin. Salam hijau, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.